Yang luar biasa buat kita semuanya, di mana siang hari ini di luar cerah sekali ya, panas menyengat tapi semangat tetap membara. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Hari ini sudah dinanti-nanti setelah sekian purnama kita tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa kembali dalam acara PSBB, Pas Siang Belajar Bareng, luar biasa. Kali ini ada satu tamu istimewa yang saya datangkan dari sebuah pulau sendiri ya, seperti Britania Raya ya, seperti kayak kepulauan di Inggris. Jadi ini satu pulau yang terpisah dengan Pulau Jawa dan memiliki jembatan terpanjang se-Indonesia. Jadi namanya adalah jembatan Suramadu. Nah, beliau berada di kota yang namanya Pamekasan, luar biasa sekali. Anda yang pernah ke Madura pasti akan terkagum-kagum dengan jembatan Suramadu yang begitu panjangnya membelah lautan dan sampai ke Pulau Madura yang luar biasa, di mana Pulau Madura ini terkenal dengan garamnya dan orang-orang yang ramah sekali. Kalau sampai Madura jangan lupa sampaikan salam Durma kabare, artinya apa kabar? Pasti mereka akan jawab baik, ya kan? Luar biasa. Dan kali ini sudah kita tunggu-tunggu sudah bergabung dengan bersama kita semuanya salah satu profesi yang beliau lakukan adalah sebagai seorang pahlawan. Ya, tentunya pahlawan ini sudah banyak memberikan kepada kita bukan sekedar ilmu, tapi pahlawan ini memberikan kita juga bagaimana kita akan menjalankan hidup kita di masa yang akan datang, yang namanya Ibu Guru. Oke, dan sekarang kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Guru, Ibu Yeni Krisniawati dari Pamekasan. Halo, apa kabar Bu Yeni? Nah, ini beliau Bu Yeni yang sudah kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Robert juga. Alhamdulillah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu. Kita sudah sangat menanti-nantikan ya, menunggu-nunggu dan juga sudah kangen berat nih dengan acara PSBB. Dan satu hal, PSBB kali ini spesial karena dihadiri seorang pahlawan. Kalau orang Indonesia bilang pahlawan tanpa itu adalah guru. Nah, Bu Yeni mengawali karir sebagai seorang guru. Nah, dan kita akan mau bincang-bincang santai siang ini dan kita mau belajar dengan Ibu Yeni tentunya. Apakah yang sudah Bu Yeni ini alami dan apa yang sudah Bu Yeni ini kerjakan sehingga Bu Yeni sampai saat ini menjadi seorang pribadi, menjadi seorang yang sukses berbisnis di PT Duta Elok Persada. Bu Yeni? Siap, iya Pak, siap. Nah, sebelumnya kita mau nanya nih kepada Bu Yeni, profesi Bu Yeni sebelum menjadi pebisnis di DEP ini apa Bu? Saya dari 2006 ya, ketika lulus kuliah, saya mencoba mengirimkan surat lamaran pekerjaan kepada salah satu yayasan di Pondok Pesantren Kabupaten Sumeneb. Dan alhamdulillah saya diterima yayasan tersebut. Jadi sudah lama ya Pak ya, dari sekitar 2006 sampai sekarang 2020. Kurang lebih apa Pak ya, 14 tahun atau 15 tahun ya, sekitar 14 tahun Pak. Ya, kurang lebih 14-an tahun ya Bu. 14 tahun. Ya. Nah, suka duka apa yang dialami Bu Yeni ini sebagai seorang guru tidak tetap ya pada waktu itu ya? Suka duka, kalau masalah bicara suka duka itu memang sudah murni yang dipunyai manusia Pak ya.
ada suka pasti ada duka. Ya baik, saya akan itu ya tentang duka ya. Kalau tentang duka sih dalam mengajar nih ya. Tapi pertama ini ya, mengajar itu memang kecintaan saya. Kecintaan saya karena saya memang cinta dunia pendidikan. Kebetulan tempat mengajar saya itu beda kabupaten. Oh, jauh Iya, ya. saya sendiri ada di Kota Pamekasan, sedangkan tempat mengajar saya itu ada di Kota Sumeneb. Jadi Sumenep. iya, sudah Oh, beda kabupaten. lumayan perjalanan Iya. jauh. Kalau ditempuh perjalanan itu sekitar 40 menit naik sepeda motor dengan posisi di atas rata-rata kecepatannya. 40 menit. Kurang lebih berapa jam itu perjalanan, Bu? 40 menit. 40 menit ya? 40 menit pakai sepeda motor Luar biasa. di atas kecepatan 70-80 lah. 70-80. Wah, itu ngebut, Bu ya. Sudah biasa, Pak. Nah, apa yang Bu Yeni pada waktu jadi seorang guru, apakah dengan menjadi seorang guru kan ini kan sebuah kecintaan ya. Kalau sebuah kecintaan Ibu menjadi seorang pengajar, tentunya hal ini tidak akan membuat Bu Yeni menyerah dalam hal misalnya hal-hal yang dialami gitu ya. Nah, ini gimana cara Ibu mengatasi masalah-masalah, contohnya kan kalau kita tidak menutup mata ini ya, bahwa banyak sekali guru-guru apalagi yang guru daerah itu mendapatkan pendapatan yang sangat minim sekali ini. Nah, gimana nih apa yang dialami Bu Yeni pada waktu itu? Oh iya, masalah pendapatan memang benar ya Pak ya, itu di bawah UMR dan pendapatan itu saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga saya. Jadi saya tidak menampik memang tafsir, kalau kami bilang itu tafsir ya dalam istilah pondok, tafsir yang kami terima atau gaji yang saya terima itu memang sangatlah minim, tapi itu tidak pernah menyurutkan langkah saya. Karena apa ya? Ini ada hubungannya pondok tempat mengajar saya dengan Nu Amoria PT DEP itu ada hubungannya. Bapak pengen tahu nih apa Oh hubungannya? gitu. Nah, jadi penasaran kita nih. Hubungannya apa antara pondok dengan Saya kenal Nu Amoria PT DEP itu dari upline saya yang namanya Mbak Iraini sebagai stokis Surabaya. Mbak Iraini itu dulu sudah saya kenal waktu di pondok ketika Mbak Iraini masih mondok ya di sana, di tempat saya mengajar di pondok tersebut. Ini saya sebut sebagai barokah pondok ya Pak, sebagai barokah pondok. Kalau saya tidak mengajar di sana, saya sudah pasti tidak akan bertemu dengan Mak Ira ini, dan ketika saya tidak kenal dengan Mak Ira ini, tidak menutup kemungkinan saya juga tidak akan kenal kepada yang namanya bisnis tetar Nu Amoria PT Duta Elok Persada. Jadi kalau boleh saya simpulkan, dua profesi saya sekarang ini itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Saya mencintai keduanya. Kalau memang dari materi, wah, luar biasa sekali. ya memang dari materi saya sudah mendapatkan banyak dari PT DEP. Tapi kembali lagi kepada asal. Saya kenal PT DEP melalui perantara Mbak Ira ini yang saya kenal di pondok. Itu Pak. Selain Pondok. Nah, iya. artinya melalui profesi Bu Yeni ini sebagai guru di pondok ini ada satu jalan lah di mana dari pondok Bu Yeni bisa mengenal yang namanya Ibu Ira ini. Nah, Ibu Ira ini bisnis ini mau saya tanyakan pada waktu Ibu Yeni ditawarkan ini gimana nih Bu Yeni? Saya tidak itu ya, Mbak Ira ini tidak menawarkan. Tidak. Halo. Kan di bawah UMR. Kalau ditawarkan tidak murah. Nah, itu gimana, Bu? Awal saya itu ini ya Pak ya, saya melihat postingan Mbak Ira ini itu tiap hari selalu ada di Facebook. Terus karena saya penasaran, saya tanya, benar nggak ini produknya? Benar nggak manfaat yang kamu ceritakan itu?
Jawab Mbak Ira ini, iya benar Bu. Akhirnya saya penasaran, saya coba order. Dulu masih ada kemasan itu ya, potongan manual yang 50.000 sama 100.000 yang mau daftar menjadi member Amorea. Akhirnya Oh, jadi sudah ada buktinya iya dulu benar. Bu Yeni pakai produk ini bermanfaat untuk Bu Yeni dan akhirnya Bu Yeni memutuskan untuk menjadi mitra bisnis ya. Iya, kurang lebih 3 bulan saya sebagai konsumen. 3 bulan berikutnya saya Oh, langsung, sudah 3 bulan dulu menjadi iya konsumen ya. benar 3 bulan. Akhirnya saya memutuskan Oke, dan daftar. dalam waktu 3 bulan itu kemudian baru setelah ada hasil Ya, ya yang menurut Bu Yeni adalah ini hasil yang luar biasa, akhirnya Bu Yeni memberanikan diri untuk join menjadi member. Nah, kemudian setelah jadi member, langkah-langkah apa yang Ibu Yeni lakukan? langkah-langkah apa yang sudah saya lakukan? Yang pertama itu saya rajin ikut training yang diadakan baik di kota saya maupun di luar kota. Kalau di Surabaya saya datang, di Wow, Jakarta saya juga berani datang. Itu yang pertama, waduh rajin luar biasa. ikut training ya. Saya pernah ketemu Bu Yeni waktu itu di Surabaya juga ikut training ya Bu. Iya, di yang mana Pak ya? Saya awal ke Surabaya itu ketika di hotel apa ya? Ketemu pertama kali dengan Bapak, Hotel, ya hotel hotel apa itu lupa, saya juga hotel lupa. lupa juga. Iya, ya, ini sungguh luar biasa sekali ya. Bu Yeni begitu dia join, dia nggak segan-segan untuk langsung mau tahu lebih banyak lagi mengenai bisnis ini. Sehingga begitu ada training di beberapa daerah di mana bukan kotanya, harus perjalanan jauh dari Pamekasan itu, kalau Pamekasan ke Surabaya naik kendaraan itu kurang lebih paling cepat adalah 4 jam Ya, itu dengan ngebut ya. benar, ya benar. Nah, kalau kalau ada kemacetan pasti lebih dari Lebih 4 dari jam. 4 Nah, jam. itu di sana belum dari kalau dari Sumeneb udah ada pesawat ya, pesawat kecil tuh, pesawat capung. Tapi kalau dari Pamekasan itu belum ada bandara ya. Jadi harus kendaraan darat itu melalui dari Pamekasan ke Surabaya itu butuh waktu yang cukup jauh. Di samping itu juga, di samping itu juga kalau mau ke Jakarta ya pasti harus ongkos lagi. Tapi hal ini tidak menyurutkan semangat dari Bu Yeni untuk tetap menimba ilmu. Iya, benar. Apa yang membuat Bu Yeni yakin pada waktu Bu Yeni memutuskan untuk ikut training, untuk memutuskan ikut apa namanya pelatihan-pelatihan? Apa yang membuat saya yakin? Yang pertama, saya yakin pada produknya karena saya sudah merasakan sendiri manfaatnya. Jadi, ketika saya sudah mendapat manfaat mendapatkan sebuah manfaat, maka saya wajib memberikan manfaat tersebut agar dirasakan oleh orang lain, khususnya dalam produk Amorea ya. Saya ingin memberikan manfaat pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan produk tersebut untuk mengatasi permasalahan kulitnya. Itu yang pertama yang saya yakin, Pak. Karena nanti sakit di dada, Pak. Saya melakukan sesuatu yang memang sudah ada buktinya. Itu yang pertama. Luar biasa. Yang kedua, Terus lalu? ya tentang keyakinan dalam diri hati saya bahwa saya pasti bisa sukses seperti teman-teman yang lain yang memang pernah saya lihat di testimoni-testimoni apa yang sudah mereka dapatkan. Itu yang membuat saya yakin, Pak. Tentang ingin mengubah hidup saya dari butiran debu menjadi permata. Luar biasa ya. Dari ini yang pernyataan Bu Yani, dari butiran debu menjadi permata itu perlu proses ya Bu Yani ya, perlu proses panjang sehingga Bu Yani memberanikan diri untuk mengikuti training yang diadakan walaupun itu ada di luar kota. Nah, sepulang dari training, ini strategi apa yang Ibu Yani lakukan untuk, kan di sini kan harus jual produk, harus rekrut orang,
harus membina member. Nah, itu apa yang dilakukan Bu Yeni di samping kesibukan Bu Yeni sebagai seorang pengajar? Kembali lagi kepada 4M 5M ya Pak. Saya sudah pasti menerapkan 4M 5M tersebut. Dari 4M saya Jadi gimana tuh Bu? ya, saya menerapkan Yang dilakukan seperti apa? Kira kurang lebih. kurang lebih Contohnya tuh, contoh. oke. Nah, di sini saya menerapkan pola 4M 5M. Yang 4M saya rasa seperti saya sudah memakai produk, saya memasarkan, lalu saya mensponsori, merekrut member, dan lalu saya melayani dan membinanya. Sedangkan yang 5M-nya itu saya sudah berani mengajarkan mereka, memperlihatkan kepada mereka, melibatkan mereka juga, lalu mengamati dan saya melepaskan mereka. Selain dari rajin ikut training Pak, saya itu kalau di Kota Pamekasan tidak pernah ketinggalan ikut acara-acara yang diadakan DEP Pak. Kalau Oke. di Madura itu kan sering acara Ibu Mastok Madura ya. Meskipun beda jaringan, saya itu tetap datang kepada Bu Mastok Madura. Mbak Fitri, boleh nggak saya ikut acaranya? Tapi beliau sangat welcome sekali ya. Oh silahkan, silahkan, silahkan datang nggak apa-apa. Jadi di sini saya itu ya kepada Ibu Fitri ya. Terima kasih Bu atas welcome-nya menyambut saya meskipun saya bukan jaringan Ibu, tapi Ibu begitu welcome kepada saya meskipun saya jaringan luar. Ini menandakan bahwa PT DEP itu rasa persaudaraannya itu begitu kuat. Jalinan komunikasi, jalinan Mantap. silaturahminya begitu kuat. Luar biasa ya. Walaupun berbeda jaringan bisa ikut di acaranya ya. Iya. Itu luar biasa sekali. Iya, Pak. Inilah DEP itu bukan sekedar bisnis tapi adalah keluarga ya. Keluarga Ini besar. tagline yang Babi ciptakan untuk kita semua bahwa memang di sini bukan hanya sekedar kita berbisnis tapi ini sebuah lebih dari sekedar bisnis tapi ini adalah keluarga gitu. Nah, oke Bu Yeni, kalau mau boleh tahu orang mana yang Bu Yeni rekrut nih Orang yang mana? menjadikan Bu Ini Yeni member? termasuk itu ya, saya berani terbang ke luar kota, seperti ke Palembang, karena saya ada member di sana di Palembang. Ke Padang pun saya berani terbang, Pak. Itu untuk apa? Saya menyambangi member-member saya ketika member saya ada acara. Karena tujuannya satu. Yang pertama ingin menjalin silaturahmi, yang kedua ingin bertemu langsung, dan yang ketiga bicara dari hati ke hati. Karena memang beda ya, Pak. Ketemu langsung dengan hanya ngobrol di telepon itu beda sekali. Dan Wow, hasilnya memang luar luar biasa. biasa Ya, nih. hasilnya memang luar biasa ketika Nah, saya berani bertemu secara langsung dengan member-member saya yang ada jauh di sana. oke Bu Yeni. Nah, ini jadi penasaran. Bu Yeni pada waktu awal join, pasti kan bonusnya belum sebesar sekarang. Ya. Nah, pada waktu itu kan Bu Yeni mendapatkan gaji dari seorang guru yang tidak tetap dan menjadi tetap ya sekarang itu. Dan kemudian dengan bonus DEP di awal, Bu Yeni masih relatif dikatakanlah mulai dari 15.000 naik yang ditransfer belum bisa karena harus 50.000 baru bisa ditransfer. Nah, dari bonus yang kecil seperti itu, apakah bagaimana Bu Yeni bisa menjalankan bisnis ini gitu loh dengan pendapatan di awal itu enggak. Saya menjalankan bisnis ini ketika pendapatan saya masih di bawah rata-rata. Itu kalau boleh saya sampaikan ada campur tangan Mbak Ira ini di sana ya yang sangat membantu saya Pak. Meskipun saya belum punya apa-apa pada saat itu, tapi karena keyakinan saya akan sukses di bisnis DEP, saya melalui cara-cara yang sulit itu dengan bahagia, dengan Halo? Ya, halo Bu Yeni. ya. Ya. Pencet barusan maaf. Nah, iya. Oke Bu Yeni. Nah, apa yang halo? Ya, Bu Yeni pada waktu itu kan bonusnya masih kecil, kan belum tentu bisa membiayai perjalanan naik pesawat ke luar kota. Nah, langkah-langkah awal ini nih yang saya masih penasaran Bu Yeni sehingga memiliki bonus, memiliki jaringan yang begitu banyak gitu loh.
Langkah awal saya untuk ongkos transportasi, aduh, buka ini ya, nggak apa-apa ya. Jadi memang itu ya, untuk ongkos transportasi itu saya memang jujur disubsidi oleh Mbak Ira ini 50%. Luar biasa. 50%, 50%-nya Oke. saya, dan itu pun saya dengan cara mencicil ke Mbak Ira ini. Itu Pak, karena memang saking saya ingin bertemu dengan member-member saya. Jadi saya itu sangat gregetan, sangat gemes ketika ada member, Mbak. Saya ini sudah 1 bulan posting-posting, tapi nggak ada member. Aduh, saya langsung itu deh, geleng-geleng kepala. Saya 6 bulan, 6 di PTD baru satu dapat member, 6 bulan. 6 bulan bergabung di DEP baru satu ya. Makanya kalau ada yang member itu Pak, Baru satu. satu bulan mereka ngeluh, itu saya sudah gemes sekali Pak pada mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Nah, seorang saya berjuang sehingga saya bisa memiliki member bukan hanya di Indonesia, tapi member saya sekarang sudah itu Pak ya, sudah ada di Taiwan yang banyak, di daerah di luar negeri, di Taiwan oh ya. paling banyak juga Iya, ada di Taiwan. di Taiwan. Nah, next mau terbang ke Taiwan juga nih kayaknya nih. Terbang ke Taiwan, insya Allah saya targetkan bisa ke sana. Wah, oke, nah eh apa namanya tadi ada peran seorang upline. Peran upline menentukan bagaimana kita bisa istilahnya eksis atau misalnya menjalankan bisnis ini. Nah, tadi Bu Yeni sudah katakan ada subsidi dari upline. Subsidi yang tentunya pasti Mbak Ira ini bukan sembarangan memberikan subsidi ini, karena Mbak Ira ini melihat apakah orang yang saya subsidi ini bisa jalan atau tidak. Orang yang saya subsidi ini bisa sukses serius di bisnis ini atau tidak. Artinya yang Mbak Ira ini keluarkan adalah sebuah investasi, bukan biaya. Nah, ini yang kadang-kadang dari para upline itu merasa bahwa apa yang saya dapatkan, bonus yang saya dapatkan itu ya buat saya sendiri ya. Masalah investasi, masalah biaya operasional bisnis itu bukan saya, itu mereka masing-masing. Nah, ini yang persepsi yang salah dari beberapa member kita, dari oknum-oknum member kita yang mengatakan bahwa begitu kita bergabung di bisnis debt, kita punya bonus, bonus hanya buat diri kita sendiri, Pak. Padahal dalam bonus yang kita dapatkan itu ada sekian persen yang harus kita kembalikan lagi atau investasikan lagi untuk operasional, di mana begitu operasional itu kita investasikan, jadi itu bukan jadi biaya, jadi investasi ya. Jadi jaringan kita jadi semakin berkembang. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh upline-nya Ibu Yeni ya. Luar biasa sekali, ini yang harus ditiru juga. Nah sekarang Bu Yeni sudah sejauh mana ini jaringan Bu Yeni yang sudah Bu Yeni datangin, dan kemudian yang Bu Yeni rekrut mereka itu sekarang sejauh mana ini? Sejauh mana dalam menjalani bisnis debt maksudnya Pak ya? Iya betul sekali. Kalau member itu sejauh mana, kebanyakan member saya memang jauh-jauh semua ya Pak ya. Yang dekat-dekat itu malah nggak ada. Dan saya lihat mereka bertumbuh berkembang sendiri, membina jaringan, dan saya lihat juga di bawah jaringan saya itu banyak downline saya yang sudah sukses Pak. Sudah itu ya, sudah di atas rata-rata. Mereka sudah mempunyai bonus yang luar biasa, keaktifan mereka dalam menerapkan 4M, 5M juga sudah saya acungi jempol Pak. Bu Yeni, kalau dari judulnya kan seorang guru dari sebuah sekolahan pesantren yang sudah memiliki bonus besar ya, sudah ada rumah dan segala macam yang di judul. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi beliau juga menjadi orang jutawan. Benar-benar luar biasa. Ya, Luar biasa.
luar biasa ya benar. Oke, saya lihat itu di YouTube kok mati ya. YouTube-nya masih on. Oke, Bu Yeni, Hmm. eh apa yang sudah didapatkan dari hasil bisnis di Dep, Bu? Halo ya, Pak Robert. Ya, Ya, yang sudah dihasilkan dari bonus Dep apa saja, Bu? yang sudah saya hasilkan yang pertama sudah pasti kulit wajah dan kulit tubuh bebas dari permasalahan kulit. Itu yang pertama yang Pak ya. Yang Ya, kedua, saya sudah mendapatkan bonus harian dan bulanan kurang lebih sudah alhamdulillah sudah di atas 10 juta lah Pak. Masih 10 juta ya Pak ya, tapi itu eh, sudah di atas 10 juta alhamdulillah sekali. Dan yang dalam bentuk pasti itu saya bisa membeli motor Scoopy tahun 2018. Sudah motor Scoopy tahun dua, 2018 motor Scoopy, Scoopy. oke. Terus tahun 2018 juga saya bisa membuat rumah rasa sabun 95% murni dari bisnis debt yang bonus debt yang saya kumpulkan. Jadi dulu tahun 2019 itu saya menikah dan sesudah menikah itu saya dengan suami kami itu memutuskan keluar dari rumah untuk kontrak rumah Pak. Jadi tiga kali saya pindah kontrakan, gotong-gotong barang ke barat, ke timur, ke barat lagi dalam 3 kali itu ya, 3 kali pindah kontrakan itu Pak. Jadi saya masih ingat betul ya, barang pecah belah yang saya punya itu tiap satuannya itu saya kasih koran untuk membungkus barang pecah belah itu agar tidak pecah. Dan alhamdulillah Oh, jadi ya 3 ya, kali Bu pindah Yeni kontrak itu saya bisa 3 kali pindah rumah ya ya. pindah Pindah kontrakan. kontrakan dulu. Jadi Bu Yeni adalah seorang kontraktor di mana dia sudah 3 kali pindah kontrakan. Nah, tapi sekarang gimana, Bu? Sudah punya rumah ya, Bu? Alhamdulillah Rumah, sudah punya apakah rumah rumah ini Pak. seluruhnya dari hasil PT Dep? 95% saya dapat dari bonus PT Dep. 95% Pak. Alhamdulillah. Jadi dengan melalui bisnis ini, Bu Yeni yang dulu kontraktor, Kontraktor. maksudnya ngontrak di mana-mana, pindah sampai 3 kali, itu sekarang sudah punya rumah sendiri. Nah, gimana rasanya sudah punya rumah sendiri, Bu? Dibandingkan Dulu Pak dulu itu yang suka pindah-pindah itu. Hmm. Dulu nggak kepikiran lah Pak dengan kondisi saya perekonomian kami yang seperti itu nggak kepikiran lah tidak berani bermimpi sedikit pun untuk punya rumah Pak. Tapi alhamdulillah melalui perantara PT Dep saya bisa mempunyai rumah sendiri, bisa punya tempat berteduh yang nanti bisa saya berikan kepada anak saya. Karena saya mikirnya anak Pak, bagaimana nanti kalau saya tidak punya rumah? Apakah anak saya nasibnya akan seperti saya selalu pindah kontrakan? Itu yang jadi penguat juga bagi saya, yang menjadi penguat yang mendorong saya agar saya bisa sukses Pak. Nah, saya waktu itu juga dengar bahwa Bu Yeni begitu memiliki rumah itu langsung mengundang Babe untuk datang ke rumah. Nah, ini gimana nih ceritanya nih kemarin? Iya, saya itu memang WA Babe ya, Babe bersediakah Babe itu melihat rumah saya, rumah rasa sabun saya. Pada waktu itu belum selesai loh Pak, hanya berdiri tapi sudah saya tempati. Pada waktu Babe ke rumah itu belum di Oh, baru berdiri udah Iya, ditempatin. belum di keramik, belum dicat dan belum di keramik, belum diteralis dan lain-lain. Belum ada atapnya juga? Adalah, Sudah ada atapnya belum? Oh, ada. Saya kira adalah. belum ada atapnya. Tapi Sudah ada atapnya, tapi belum jadi sepenuhnya sudah ditempatin karena mau nggak mau ya daripada jadi kontraktor daripada ya. kontraktor ya. Tapi sekarang sudah selesai, alhamdulillah Pak. Udah 1 bulan yang lalu sudah saya Wah, luar selesaikan biasa. Pak. Sudah di keramik, sudah dicat, Oke, ada teralis apa itu tinggal sudah nanti lengkap Pak sekarang. Alhamdulillah. tinggal selesai corona undang kita untuk syukuran ya, Bu. Siap, ditunggu semuanya. Nah, terus
Hasil apa lagi yang Ibu bisa yang Ibu dapatkan dari berbisnis Dep ini, Bu? Yang terakhir itu 2020 pada bulan Januari saya bisa membeli sebuah mobil, 1 unit mobil baru Pak, Masya 2020 Allah, barusan. luar biasa. Itu dulu saya Mobilnya ini apa, loh Bu? Pak, Brio, dulu saya gini loh Hmm? Pak, di dalam hati berangan-angan Pak ya, di pikiran. Kapan ya saya punya mobil, saya pakai baju bagus, pakai sandal hak tinggi, lalu turun dari mobil. Lucu kan Pak ya? Beneran, Luar biasa ya Bu Yeni. beneran. Apa namanya humoris ya. Kalau kenal langsung dengan Bu Yeni, ngobrol sama Ibu Yeni itu nggak henti-hentinya untuk selalu tertawa dan tertawa. Nah Bu Yeni membayangkan dirinya memiliki mobil, terus pakai baju bagus, turun pakai hak tinggi turun Nah, dari iya, turun mobil. dari Pas turun mobil. nggak jatuh kan tapi gludak gitu. Eh, Tapi ini itu YouTube-nya luar ada biasa iklan yang mulu mobil Pak ya. ini. Ada iklan nih, YouTube kita ada iklan terus. Tapi mobil ini Pak Oke, memang oke. memang Nah, saya itu Pak ya, ntar dulu mobil ini memang saya khususkan untuk No Amore ya Pak ya. Jadi setiap ada acara saya akan bisa diantar suami dan anak. Jadi saya tidak kepikiran lagi Pak. Karena suami saya Akang Hanafi itu sudah terjun juga di itu di No Amore ya, di PT DEP dan mensupport wow, saya sekarang 100%. suaminya sudah ikut ikut menjadi Kang Sabun dan 100% apa namanya bersama Ibu Yeni untuk menjalankan bisnis ini. Iya benar benar. Ya. Nah, apakah suami dari awal sebenarnya sudah mendukung dari awal atau memang baru-baru sekarang ini, Bu? Jujur kalau dari awal memang suami belum ada dukungan ya Pak dari suami. Dari suami ketika bonus saya masih receh pada saat itu 1 bulan itu dapat 100.000, 200.000. Itu pasti suami saya bilang ke Mbak Ira ini, alah apa bonus ibumu 200.000 sebulan, buat beli apa gitu Pak. Nah tapi itu eh, yang diucapkan suami saya itu merupakan tantangan bagi saya. Saya harus bisa dari bonus ratusan ribu menjadi puluhan juta bahkan ratusan juta. Itu yang saya tanam. Luar biasa. Inilah yang Hmm. jadi justru jadi motivasi buat Bu Yeni Itu, aduh Pak, saya tuh nggak tahu loh Pak, nggak pernah naik pesawat. Ini nih gara-gara PTD nih. pertama kali naik pesawat. Yang pertama perubahan dari orang yang memang kolot tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Contohnya seperti naik pesawat ke luar negeri, jangankan ke luar negeri dulu, ke Bali aja nggak pernah, nggak tahu Bali itu seperti apa. Tapi ini sekarang mainnya sudah jauh. Kalau saya di pondok pesantren itu dikenal itu loh Pak, wah orang luar negeri datang pasti gitu Pak dikenalnya, beneran. Langsung dikenal Iya. sebagai orang luar negeri Hmm. yang biasa jalan-jalan ke luar Iya, negeri. orang luar Luar negeri biasa datang. sekali. Nah, Bu Yeni boleh memberikan kasih motivasi kepada kita semua yang bergabung di YouTube channel ini. Iya. Apa Bu Motivasi saya selalu, untuk kita semua untuk ya, selalu ucapkan kalimat saya bisa dari serpihan debu menjadi permata. Maka semuanya akan mudah insya Allah amin. Karena sejatinya di setiap peluang bisnis itu mempunyai kesulitan. Tapi di setiap kesulitan itu mempunyai peluang keberhasilan. Ya. Kegagalan 100% akan tertebus dengan kesuksesan 1 kali kesuksesan. Dan kesuksesan itu akan datang dan menghampiri orang-orang yang berani bertindak. Ya. Jadi tetap semangat untuk hari ini, besok, lusa, sampai akhir hayat menutup mata. Karena proses itu sangat indah. Oke. Itu Pak motivasi. Luar biasa sekali Bu Yeni. Terima kasih untuk kehadirannya pada acara PSBB siang ini yang sangat menginspirasi kita semua yang sudah mengikuti jalannya acara PSBB siang ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yeni ini menginspirasi kita semua, dan ada tanda panah ya di depan saya ini. Apa artinya Pak?
Ternyata iya, tadi ada tanda panas, saya bingung ini. Saya sudah kencangkan suara saya, tangannya nggak disingkirin ya. Oke, nggak apa-apa Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni untuk hari ini. Pak, Mudah-mudahan sehat terus dan amin. kita tetap Pak, semangat dalam menjalankan aktivitas kita dan tentunya berbisnis di Dep semakin mantap. Terima kasih Bu Yeni. Bapak, bentar dulu. Bolehkah saya Oh, mengucapkan terima mau memberikan kasih? apa lagi? Iya, ingin memberikan terima kasih Silahkan pula, Bu Pak. Yeni. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah selalu mendoakan saya. Yang berikutnya kepada Bapak Direktur Utama PT DEP yang lebih kita kenal dengan sebutan Babe untuk kita semua. Seluruh pihak manajemen, kepada Bapak Robert Natalis yang ganteng dan baik hati juga. Untuk Ibu Mastok Supertim, Ibu Pertiwi, Ibu Mastok Tangerang, Dr. Dian, Bapak founder kita Mas Kim, My Upline, Mbak Iraini dan Kanjunek, terima kasih karena Anda sudah menjadi teman berantem saya dari awal sampai akhir saya di DEP ya. Terkhusus untuk suami saya tercinta Akang Hanafi, terima kasih peluk cium dari saya dan salam kasih dari saya. Terima kasih sudah mendampingi istrimu, mensupport istrimu dan selalu memberikan waktu untuk Oke, terima kasih Bu Yeni. Kiranya apa yang kita sudah bicarakan hari ini bisa menginspirasi banyak orang, juga mereka yang dalam hal ini baru menjalankan bisnisnya dan juga baru melaksanakan bisnisnya di PT Duta Elak Persada. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. warahmatullahi wabarakatuh.